Dan seperti biasanya, malam itu Mbah Sam sukses membuat bandar-bandar judi Kluthuk itu gulung tikar lebih awal. Tidak cuma Mbah Sam, para pemain judi yang lain yang sudah tahu Mbah Sam dan mengikuti permainan Mbah Sam, malam itu juga ikut menikmati untung besar. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eling Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sardi di Kebumen, Jawa Tengah. Judi Kluthuk atau judi dadu kopyo dahulu sangat marak, ada di mana-mana, terutama di pedesaan. Bahkan sampai sekarang pun di beberapa daerah masih banyak orang yang suka main judi Kluthuk ini. Beda tempat, beda penyebutan. Ada yang menyebut klothok, koprok, dan ada juga yang menyebutnya kopyo. Banyak istilah orang menyebut jenis judi ini. Bahkan ada juga yang menyebut judi dadu. Judi ini menggunakan tempurung kelapa, beberan, dan mata dadu. Dadu yang digunakan biasanya sejumlah 3 buah. Setelah selesai dikocok. Ketiga dadu tadi masih ditutup batok kelapa. Peserta judi dipersilahkan memasang taruhan di atas beberan yang bertuliskan kecil, besar, atau angka dadu. Pemenang ditentukan setelah batok kelapa dibuka. Nantinya kocokan dadu akan dimulai lagi setelah uang peserta yang kalah ditarik bandar dan yang menang telah dibayar lunas. Alice Hewing dalam bukunya Something for Nothing, The Story of Gambling, mengemukakan kalau judi ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Judi dadu juga sudah mulai dikenal pada masa itu. Judi dadu makin populer saat zaman Romawi kuno. Bahkan Raja Nero menganggap judi dadu sebagai bagian penting dalam kerajaan. Adalah simbahku, Samsuri namanya. Aku biasa menyebutnya Mbah Sam. Sewaktu muda, beliau sangat gemar main judi Kluthuk. Di mana ada bandar yang menggelar judi Kluthuk ini, beliau akan ikut main di sana. Diary, menurut cerita dari istri Mbah Samsuri, Mbah Sri namanya, dulu Mbah Sam sering melakukan ritual pati geni selama 7 hari. Selama 7 hari itu beliau bersemedi di dalam lumbung padi yang gelap. Tidak boleh terkena cahaya sama sekali. Jika ada tetangga yang bertanya Mbah Sam kemana karena nggak pernah kelihatan, maka Mbah Sri biasanya menjawab sedang pergi ngurus kerjaan. Setelah selesai pati geni, Mbah Sam biasanya melakukan ritual sembahyang secara rutin. Mbah Sam menganut kepercayaan Sabto Dharma. Beliau melakukan sembahyang tiap pagi hari menghadap ke arah matahari terbit. Dan entah karena hoki, bakat alam, atau efek dari seringnya melakukan ritual saat bermain judi Kluthuk, Mbah Sam bisa dikatakan tidak pernah kalah. Beliau selalu menang saat main judi Kluthuk.
sehingga Mbah Sam dijuluki Master Judi Kluthuk. Kedatangan Mbah Sam pada arena perjudian kluthuk atau Dadu Kopyo sering membuat bandar judi ketar-ketir, karena begitu Mbah Sam main, bandar sering rugi. Saat Mbah Sam memasang taruhan, pemain judi yang lain juga ikut-ikutan Mbah Sam memasang taruhan pada posisi yang sama seperti Mbah Sam, karena sudah melihat Mbah Sam menang terus pada permainan sebelumnya. Saat bathok kelapa dibuka dan Mbah Sam menang taruhan, otomatis pemain yang lain juga ikut menang. Saat itulah bandar rugi besar. Jadi, suatu ketika Mbah Sam pergi ke desa sebelah yang salah satu warganya sedang ada hajatan mantu. Kebetulan sang pemilik hajat mengadakan hiburan wayang kulit semalam suntuk. Tentu Mbah Sam ke sana bukan untuk urusan menghadiri hajatan, karena tidak kenal dengan sang pemilik hajat, dan juga bukan untuk menonton wayang kulit, melainkan untuk main judi kluthuk. Karena pada waktu itu di mana ada hiburan, hampir bisa dipastikan bakal ada bandar yang menggelar judi kluthuk. Bahkan tidak hanya seorang bandar yang membuka judi kluthuk, ada beberapa bandar yang membuka judi kluthuk di beberapa lokasi yang berbeda di sekitar tempat hiburan tersebut. Diary. Dan seperti biasanya, malam itu Mbah Sam sukses membuat bandar-bandar judi kluthuk itu gulung tikar lebih awal. Tidak cuma Mbah Sam, para pemain judi yang lain yang sudah tahu Mbah Sam dan mengikuti permainan Mbah Sam malam itu juga ikut menikmati untung besar. Dan menurut cerita Mbah Sri, selang sekitar seminggu kemudian Mbah Sam diundang oleh seorang yang katanya ingin mengajak main judi kluthuk di sebuah desa yang jaraknya cukup jauh, namun masih satu kecamatan. Konten jiwa judi Mbah Sam pun bergejolak. Tanpa pikir panjang, Mbah Sam berangkat bareng orang tersebut meskipun Mbah Sam belum kenal dengan orang itu. Diary. Sepanjang perjalanan, mereka pun asik ngobrol tentang berbagai hal, dan begitu sampai di tempat yang dijanjikan, memang benar di sana sudah ada beberapa bandar yang menggelar judi kluthuk. Sebagai seorang tamu undangan, sebelum main Mbah Sam disuguhi makanan dan minuman. Waktu itu menurut pandangan Mbah Sam, beliau disuguhi semangkok bakmi dan segelas kopi. Setelah makan bakmi itu, Mbah Sam merasakan pusing yang luar biasa dan perutnya juga terasa sakit sekali. Akhirnya Mbah Sam tidak jadi main judi kluthuk. Beliau memilih untuk pulang. Diary. Sesampainya di rumah, Mbah Sri kaget melihat kondisi suaminya. Mbah Sri segera menuntun Mbah Sam ke kamar. Mbah Sri pun membuat beberapa ramuan untuk mengobati pusing dan sakit perutnya Mbah Sam. Sekitar seminggu Mbah Sam terbaring di tempat tidur. Sakitnya tidak juga kunjung sembuh. Karena merasa ada yang tidak beres dengan sakit yang diderita suaminya, Mbah Sri mendatangi seorang paranormal di desa sebelah untuk meminta bantuan menyembuhkan sakit suaminya. Diary. Hasil penerawangan sang paranormal, Mbah Sam terkena santet yang cukup ganas. Medianya berupa cacing. Jadi saat Mbah Sam disuguhi makanan yang menurut pandangan matanya adalah bakmi, sebenarnya itu adalah cacing. Kalau orang biasa tidak bakal bertahan sampai 1 hari. Begitu selesai makan, dia bakal merasa kesakitan, kemudian meninggal. Tapi mungkin karena Mbah Sam sering ritual, beliau masih bisa bertahan sampai seminggu lebih. Diary. Menurut paranormal itu, kondisi Mbah Sam sudah parah. Namun paranormal itu masih mencoba melakukan yang terbaik untuk mengobati Mbah Sam. Setelah Mbah Sam minum air putih yang sudah dibacakan doa oleh paranormal itu, Mbah Sam pun muntah. Dan yang dimuntahkan bukan makanan, melainkan cacing-cacing yang masih terlihat hidup bercampur darah. Setelah muntah, Mbah Sam sudah tidak merasa sakit lagi di perutnya. Dia pun terlihat lemas, kemudian tertidur. Sang paranormal pun pamit pulang.
Diary. Keesokan harinya, Mbah Sri melihat kondisi suaminya di tempat tidur. Mbah Sam belum juga bangun. Mbah Sri mencoba memeriksa kondisi suaminya, namun tubuh Mbah Sam terasa dingin dan kaku. Dan saat Mbah Sri mengecek nadinya, sudah tidak terasa denyutnya, dan dari hidung pun sudah tidak ada hembusan nafasnya. Mbah Sri pun berteriak histeris sehingga ayahku yang saat itu berusia sekitar 10 tahun dan tanteku yang saat itu juga masih kecil berlari menuju kamar orang tua mereka dan melihat kondisi ayah mereka yang sudah terbujur kaku. Tangis mereka pun pecah. Selamat jalan Mbah Samsuri. Meski kita belum pernah bertemu, namun aku sayang sama Mbah Samsuri. Aku selalu mendoakan semoga Mbah Samsuri mendapat tempat terbaik di sana. Amin. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sardi di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih buat Mas Sardi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sardi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di elin.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.